pagi pasti. Happy. Ya sebelum kita cerita lebih lanjut bagaimana Elma dan kenapa sampai seperti ini sekarang. Dan alhamdulillah sudah tersadar dari dunia yang lumayan agak gelap ya Ma. Dunia Kita padepokan lihat, ya. Kita lihat apa nih? kita lihat artikel Iya. dulu ya. Oke, ada sebelum pertanyaan artikelnya dulu. sekarang gini deh. Bisa dibilang pada saat itu kamu di padepokan itu ajaran sesat atau tidak? Jujur. Iya nggak sesat. Aliran sesat berarti? Iya. Di tahun keberapa kamu menyadari bahwa itu adalah aliran sesat? Waktu pas berangkat umroh. Ya Oke, kan, berapa tahun setelah di sana? Ya 9 tahun itu. 9 tahun, oke, Iya, berangkat waktu umroh. umroh terus aku benar-benar berdoa di sana. Maksudnya minta ketenangan gitu kan. Ya Oke. Allah kalau memang jalan saya ini benar tolong tunjukkan. Kalau memang enggak tolong bikin hati saya nih tenang, kok hati saya ini enggak tenang gitu kan gitu. Oke. Ya habis dari situ akhirnya alhamdulillah memang ada jalannya ketemu dengan seseorang yang memang mengobati di ruqyah lah. Oh, di ruqyah, Di oke. ruqyah. Lama di ruqyahnya Oke. 3 bulan itu. 3 bulan after pulang dari umroh ya? Iya, sempat Oke. muntah-muntah lah. Sempat muntah-muntah? Iya, muntah-muntah hijau, biru, pokoknya Hal macam-macam. yang, ya. jadi kamu lihat muntah warna biru hijau gitu? Iya, macam-macam. Dan itu seminggu sekali aku diobatin. Oke. Dari situ baru menyadari bahwa Hmm. kayak flashback. Jadi aku sempat diem gitu kan selama diobatin tuh diem yang merenung, ya Allah selama ini tuh jalanku salah. Aku udah ninggalin keluarga, ninggalin anak tuh setiap hari itu selama 3 bulan tuh kerjanya nangis terus. 3 bulan pas saat di ruqyah itu? Oh nangis terus menyesali maksudnya hilang waktu bersama anak, hilang waktu bersama keluarga gitu. Terus akhirnya aku sujud di kaki suamiku minta maaf, minta ampun ke anakku juga minta maaf gitu. Nah ini kan momen yang kamu pada saat itu meninggalkan anak. Which is Pada anak saat itu umur 3 tahun kalau nggak salah ya? anaknya masih kecil, masih butuh kecil. perhatian seorang ibu. Iya. Tapi kamu pergi sampai 9 tahun. Berarti kan begitu kamu balik dia udah lumayan besar. Iya. Ada perasaan menyesal nggak? Iya nyesal. Banyak momen yang hilang. Iya, aku bilang gini, Sya maafin bunda ya selama ini dia ninggalin kamu gitu kan. Belum bisa jadi orang tua yang baik buat Iya. makanya sekarang saya menggunakan momen saya kepada anak tuh saya pakai banget walaupun udah besar kan susah Berapa tahun sekarang? udah 20 tahun. 20 tahun. Oke. Dipeluk, di apa juga kan udah yang risih. Nggak gitu mau? kan. Karena udah Nggak mau, besar. Karena perempuan kan? Iya karena apa gitu. Jadi ada penyesalan dulu. Waktu kecil saya nggak bisa peluk, waktu kecil nggak bisa perhatian. Begitu udah gede, udah kehilangan masa. Ya inilah yang udah harus saya terima gitu kan. Isya namanya kan? Ya namanya Isya gitu. Menurut kamu apakah anak seorang Elma Tiana pada saat usia umur 20 tahun padahal ibunya sudah kembali, tidak mau dipeluk, apakah ada suatu kemarahan yang dipendam dari dirinya sendiri yang berontak protes karena pada saat saya tumbuh dewasa kemana mama saya? Akhirnya aku ceritain. Oke, dia pun cerita. Ya aku ceritain. Dia tapi, protes nggak? Isya protes nggak? protes sih gitu. Bilang apa? Ya apa namanya, aku sedih aja bunda tuh sering banget tinggalin aku gitu kan. Ya aku sih dengerin aja keluhan dia, aku Iya. dengerin ujung-ujungnya bunda menyesal dan bunda minta maaf gitu kan. Insya Allah bunda mau belajar menjadi orang tua yang baik buat kamu gitu. Jadi akhirnya pelan-pelan sekarang anakku tuh mau dipeluk pas kalau dia sakit. Kalau dia sakit kan dia baru aku bisa peluk dia Iya. gitu kan. Baru bisa manjain dia gitu. Tapi sekarang alhamdulillah pelan-pelan tuh udah mau gitu loh. Sudah mau? Udah mau dipeluk, aku mulai mendekati dia, misal aku pengen menjadi temen yang baik buat dia. Mau menjadi maksudnya nggak pernah aku ngelarang-larang misalnya bunda pokoknya semua percaya sama kamu, selebihnya kamu mau apa bicara kita harus dari hati ke hati sebagai teman gitu. Kita harus manfaatkan waktu kita sekarang gitu, siapa tahu nanti bunda selalu bilang kalau bunda nanti ada umur, nggak ada umur gitu kan, selalu ngomongnya kayak gitu. Jadi kita manfaatkan waktu kita yang baik Sya gitu. Alhamdulillah sih udah bisa mengerti gitu. Ini kalau Isya lagi nonton nih sekarang. Mau ngomong apa? Ngomong apa? Isya, bunda tuh sayang banget sama Isya. Apa? Katakan saja. Mungkin ada hal yang belum sempat dikatakan atau mungkin ingin dikatakan. Mudah-mudahan Isya udah bisa memaafkan bunda. Dan bunda mau belajar menjadi orang tua yang baik buat Isya.
mudah-mudahan Isa bisa nerima kekurangan Bunda dan kita harus quality time kita harus lebih banyak lagi gitu. Elma Theana. Ini Isya berarti anak dari suami kamu yang Pertama. pertama. Iya. Nah, perkenalan dengan suami yang kedua, dengar-dengar katanya kenalannya justru di Di Padepokan, Padepokan. betul. Jadi waktu pas saya ceraikan ke sana Iya. gitu kan. Terus aku bilang aku lagi belajar agama di sini Iya. gitu kan, lagi memang akhirnya aku ajak juga kalau kamu mau mengerti agama, apa kamu kesini aja. Diajak. Aku ajak gitu. Jadi sebenarnya kamu yang mengajak. Oh, oke. Iya, jadi sama-sama abang belajar kesana. lah abang. Jadi karena kan waktu itu dia muslimnya belum Iya. mengerti Belum mengerti, banget ya. gitu kan. Sampai dia pun juga nyaman di sana gitu. Jadi kita berdua tuh di sana nyaman gitu. Tapi benarkah justru suami kamu duluan yang tersadar keluar dari padepokan tersebut? Suamiku waktu itu dia punya guru yang lain juga gitu. Iya. Jadi dia lebih Ada compare lah ya. ya ada compare gitu. Ada compare terus saya tetap Di di sana. padepokan. Jadi Iya. jadi misalnya dia nganterin aku gitu, terus akhirnya dia pergi ke Guru yang guru lain. yang satunya gitu. Nah Dan- iya. Elma, ketika kamu tersadar bahwa ternyata di Padepokan itu jalan yang salah gitu. Kamu udah di Ruqyah, kamu sadar. Pertama kali orang yang kamu ketemui siapa? Isyakah atau mama? Suami dulu. Oke, waktu itu posisi udah menikah soalnya. Iya, suami dulu aku sujud di kakinya. Terus ke Isya, baru ke mama gitu. Karena kan memang satu rumah kan gitu, yang lebih dekat gitu. Di situ aku berjanji bahwa mulai saat aku tobatan nasuha, terus aku berjanji aku mau menjadi seorang istri yang mengabdi kepada suami. Suami pada saat itu apa yang dilakukan suami pada saat kamu tobat dan Suami mau itu keluar cuma, dari situ? kalau suamiku alhamdulillah orangnya nggak banyak cincong Iya. ya. Nggak pernah marah, nggak pernah apa. Dia nggak mau mengungkit, kalau ngungkit pasti berantem. Iya. Tapi dia cuma, Bunda, alhamdulillah Bunda sadar, sekarang kamu bertobat kepada Allah dan jadilah kamu istri yang solehah, itu aja. Di situ aku tambah nangis. Tapi sebenarnya sama- suami itu curiga nggak sih di karena padepokan itu ada gini. hal-hal yang aneh? Itu dia nggak pernah mau bahas, karena buat dia Udah lupain itu udah masa lupain, kelam, sisi kelam ya. itu lupakan masa lalu kamu, yang penting kamu mau berubah dan kamu istiqomah bertobat kepada Allah, bukan kepada saya minta maaf, tapi kamu harus bertobat kepada Allah dan saya nggak perlu tahu apa yang terjadi Ada di di sana. sana. Tidak mau tahu dia. Tidak mau tahu apa penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di sana juga nggak mau tahu. Nggak mau tahu. Jadi yang penting kamu sudah kembali, kamu bertobat, itu yang lebih penting. Udah kata gak nengok ke suamiku. belakang ya. Udah. Ya. Alhamdulillah, makanya aku bersyukur banget. Sekarang hidupnya udah tenang. Alhamdulillah bersyukur banget punya suami yang baik. Bersyukur anak-anak juga akhirnya bisa bersama lagi gitu, walaupun ibaratnya telat gitu. Yang penting buat saya saya dapat dukungan dari suami itu udah anugerah yang luar biasa. Mm-mm. Teh, perasaannya ketika Kak Teteh sudah meminta maaf sama suami dan anak itu apa perasaannya? Apa pada saat itu apakah tenang? Tenang, tenang banget. Jadi sekarang ini alhamdulillah saya lebih banyak mensyukuri gitu, mensyukuri punya suami yang pengertian dan baik dan anak juga yang alhamdulillah bisa menerima itu luar biasa gitu, nggak bisa tergantikan oleh apapun. Jadi keadaan apapun disyukurin gitu dan alhamdulillah sekarang saya merasa lebih bahagia, lebih Nyesel nggak? tenang. Nyesel nggak waktu itu pernah berada di salah satu ruang Satu lingkup di tempat. situ? Iya memang kalau penyesalan pasti ada, tapi saya melihat semua bahwa musibah itu pasti ada hikmah di balik ini semua. Jadi banyak belajar juga. Di sana juga saya juga merasa di sana tuh hitam putih. Kadang kita diperlihatkan sesuatu yang baik, tapi kadang sesuatu yang nggak baik gitu. Berarti yang baiknya lah yang diingat. Yang baiknya aja. Oke, menarik gitu. sekali, sesuatu yang tidak baik. Penyimpangan-penyimpangan apakah yang pernah terjadi di aliran sesat atau ajaran sesat yang pernah kamu ikuti di sana selama 9 tahun? Dan bagaimana cara Elma dan suami berjuang melawan pandangan-pandangan negatif dari netizen pada saat itu? Dan juga bagaimana cara Elma, Theana dan suami juga bangun dari keterpurukannya. Jangan kemana-mana, selain tetap di pagi-pagi pasti Happy. Happy.